Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Siap-siap jangan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Cups, kartu kedua. Di sini ada Five of Wands, kartu ketiga. Di sini kita punya The Lovers, kartu keempat. Di sini ada The Chariot, kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Wands, dan kartu yang keenam. Di sini ada Ten of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Star. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siap-siap, jangan kaget. Ada kabar mengejutkan yang akan kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Star. Nah, star menggambarkan bintang, ya, dimana kamu akan kembali bersinar, layaknya bintang yang begitu terang, layaknya bintang yang paling bersinar di antara ribuan bintang lainnya, dimana keyakinanmu selama ini, kesungguhanmu selama ini, harapan dan mimpimu selama ini untuk benar-benar mendapatkan setiap hal baik, setiap perubahan baik di dalam kehidupanmu mulai terjadi satu persatu. Mulai terbuka setiap jalan-jalan terbaik untuk dirimu merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Karena kamu adalah seseorang yang selama ini selalu ingin keluar dari zona nyamanmu. Selalu ingin menantang, men-challenge dirimu untuk melakukan hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Walaupun tak jarang kamu temui kegagalan, kamu temui kekecewaan, tetapi semangatmu tidak pernah surut. Keinginanmu untuk terus fight, untuk terus bertarung, tidak pernah pudar. Dan dengan keyakinan yang seperti inilah, akhirnya kamu mulai mendapatkan ataupun mendengarkan, ya, berita-berita, kabar-kabar yang menyenangkan, kabar-kabar yang membahagiakan yang mulai kamu dengar, terdengar di telingamu dan hadir ke dalam kehidupanmu. Dan inilah yang membuat kamu begitu terkaget-kaget, begitu terkejut-kejut. Karena apa? Karena seperti mulai ada keberuntungan, mulai ada keberkahan yang selalu hadir ke dalam hidupmu. Seperti peluang, kesempatan semakin terbuka. Seperti tawaran-tawaran pekerjaan, kegiatan, kerjasama mulai mendatangimu. Dan dari situlah mulai ada rezeki yang semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya ini sangat membahagiakan, ini sangat menguntungkan dirimu. Dan bukan hanya sampai di situ. Ini juga akan membawa hal baik. Bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terutama orang-orang yang kamu sayangi. Karena kamu selalu share, selalu bagikan hal-hal baik yang mulai kamu miliki saat ini. Nah, ini kenapa datang ke dalam kehidupanmu? Karena mereka bisa melihat. Mereka bisa merasakan bahwa kualitasmu semakin hari semakin bertambah, semakin berkembang, semakin meningkat. Mereka melihat bagaimana kamu fight, bagaimana kamu berjuang di dalam mengatasi permasalahanmu, di dalam menata kembali keterpurukanmu, ataupun di dalam terus memulai mencoba walaupun hal-hal buruk pernah menimpa ataupun selalu menimpa dirimu.
Dari situlah mereka melihat kesungguhan, keyakinan, kualitas, kemampuan, serta cara berpikir yang terus positif yang ada di dalam dirimu. Makanya peluang, kesempatan, tawaran, ya, kemudahan, bahkan support dan dukungan selalu kamu dapati akhir-akhir ini di dalam kehidupanmu. Nah, oke. Jadi inilah beberapa berita yang sangat menyenangkan. Berita-berita yang sangat membahagiakan yang mulai hadir ataupun mulai terdengar ya di telingamu untuk kebaikan-kebaikan yang hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini adalah optimisme. Optimisme untuk meninggalkan masa lalu. Komitmen untuk benar-benar mampu berdamai dengan apa yang telah terjadi, memaafkan setiap keadaan, memaafkan setiap kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan ataupun orang lain lakukan terhadap dirimu. Dan ada komitmen untuk benar-benar mampu menatap masa depan dengan hal yang lebih baik, dengan pemikiran yang terbuka, dengan kepercayaan diri yang terus bertambah. Bukannya justru kita semakin larut pada kegagalan. Bukannya justru kita selalu terkontaminasi oleh pikiran-pikiran negatif yang mungkin dulunya memang pernah hadir ke dalam kehidupan kita. Ya seperti kegagalan, ya seperti kebangkrutan, seperti kemunduran-kemunduran ataupun kekecewaan-kekecewaan yang kita alami baik oleh penipuan, ya, baik oleh manipulasi. Nah, sedapat mungkin hal yang telah terjadi ini jangan sampai mengganggu ataupun mengkontaminasi pemikiran kita untuk langkah besar kita ke depannya. Jadi kesampingkan dulu kekecewaan kita. Buang dulu jauh-jauh pemikiran-pemikiran negatif yang dapat menghilangkan optimisme, menghilangkan kepercayaan diri, menghilangkan fokus kita untuk terus melangkah maju. Makanya di sini tergambar, kamu nggak lagi terhiraukan begitu ya oleh apa yang telah terjadi. Kamu usahakan untuk damai, usahakan untuk move on, usahakan untuk terima apapun kenyataannya. Ya kalaupun kita gagal, kalaupun kita melakukan kesalahan, kan bisa kita ubah, bisa kita perbaiki, bisa kita ulang, bisa kita coba kembali. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akhirnya mampu membawa kamu ataupun mengantarkan kehidupanmu pada sebuah fase yang jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini jelas menggambarkan konflik, ya, konflik, perkelahian, ya, perdebatan, pertentangan begitu ya. Perbedaan pendapat ataupun ada beberapa pihak ya yang memang sangat toksik, memang sangat negatif. Kenapa? Karena dia nggak pernah senang, nggak pernah suka melihat orang lain bahagia, sukses ataupun lebih baik daripada dirinya. Yang dia inginkan, yang dia senangi adalah melihat orang lain susah. Nah, orang yang seperti ini memang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Kalau untuk sekedar say hello, ya, kalau untuk sekedar sapa menyapa ya oke. Tetapi kalau untuk masuk lebih dalam ke dalam kehidupan kita, kalau dapat orang-orang yang seperti ini segera di-cut. Ya, kenapa? Karena dia nggak akan pernah senang, nggak akan pernah suka melihat orang lain lebih beruntung, lebih berhasil, lebih bahagia daripada dia. Nah, tetapi ya, konflik inilah akhirnya mengajarkan kamu menjadi seorang yang lebih tegas. Tegas dalam artian kamu mampu memberi batasan-batasan yang penting untuk hidupmu. Ya, boleh kita berkonflik, bertentangan dengan keadaan, bahkan dengan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana konflik ini agar bisa membawa kedamaian ke depannya? Bagaimana konflik ini agar memberi pelajaran berarti untuk kita? Ya, dan akan kita manfaatkan untuk langkah besar kita selanjutnya. Nah, jadi apapun situasi di dalam hidupmu tentu akan mampu menjadi sebuah keuntungan karena kamu mampu memandangnya ya dari sudut pandang yang benar-benar positif dan terbuka.
Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, benar kan? Lovers juga ya. Ada orang-orang, ada pihak-pihak yang mungkin nggak senang seperti kebakaran jenggot ya terhadap keberhasilanmu, terhadap perubahan yang baik di dalam kehidupanmu, oke? Nah, tetapi pada akhirnya di saat kamu mampu memberi batasan, di saat kamu mampu mensekat-sekat dirimu, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kamu butuhkan, mana yang hanya kamu perlukan, begitu ya. Nah, di saat itulah kamu akan mampu membangun komunikasi yang baik dengan siapapun. Nah, dengan komunikasi yang baik, dengan silaturahmi yang terjaga, maka ini akan membawa keuntungan besar untuk dirimu. Ya, bisa saja dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, bisa mendatangkan peluang, mendatangkan kemudahan, ada support, ada dukungan. Tetapi kalau kita tidak mampu menjaga komunikasi yang baik dengan siapapun di dalam kehidupan kita, maka bersiap-siaplah untuk capek, untuk lelah, karena kita dituntut segalanya sendiri. Nah, kalau ada komunikasi yang baik, dan kita kan bisa share, bisa berbagi, bisa saling tukar informasi. Nah, ini yang menjadi keuntungan di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Chariot. Nah, Chariot jelas adalah perjalanan. Ya, perjalanan, proses di dalam kehidupan yang akhirnya terus menempa dirimu, mengasah dirimu, menjadi lebih mampu mengendalikan diri, menjadi lebih mampu mengatasi permasalahan dengan baik, menjadi lebih mampu memandang segala hal yang ada di dalam hidupmu, yang terjadi di dalam hidupmu dari sudut pandang yang lain. Sudut pandang yang unik, sudut pandang yang positif dan terbuka. Nah, jadi sesulit apapun keadaan kita, yakinlah, di situ pasti akan ada keuntungan. Pasti akan ada ilmu, pasti akan ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, untuk langkah kita selanjutnya. Oke, jadi pintar-pintarlah di dalam memandang segala sesuatu hal dari sudut pandang yang benar-benar unik, yang benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang baik. Ya, perubahan yang baik, perubahan yang bergerak dengan cepat, ataupun kemajuan ataupun perkembangan yang datang dengan pesat dalam kehidupan kita. Nah, jadi seperti kita sedang mendapatkan email, mendapatkan pesan dari semesta, ya, tentang hal-hal baik. Ya, ini kartu menggambarkan ada beberapa bintang jatuh. Nah, di saat kita melihat bintang jatuh pada malam hari, di saat kita panjatkan keinginan kita, maka keesokan harinya semua akan terkabul. Nah, inilah mitosnya. Nah, tetapi ini berarti ada pesan, ya, yang tersirat ataupun yang tersurat yang mampu kamu tangkap untuk hidupmu. Dan pesan inilah yang akhirnya membawa langkahmu, membawa pemikiranmu, membawa sikapmu menjadi jauh lebih matang, menjadi jauh lebih berkembang. Akhirnya kamu bisa menyusun langkah-langkah terbaik untuk menyambut masa depan yang jauh lebih indah. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini menggambarkan kebahagiaan. Ya, akan ada situasi yang bahagia, kebahagiaan yang berkesinambungan, kebahagiaan yang akan bisa kamu pertahankan, ya, sampai sepanjang kehidupanmu. Karena apa? Karena dengan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa terus ingin maju, ingin berkembang, ingin menantang diri agar menjadi lebih baik, maka hal baik yang sudah kita dapatkan hari ini, maka akan bisa kita pertahankan. Bahkan kita akan bisa ambil kembali, datangkan kembali hal baik lainnya ke dalam kehidupan kita. Nah, jadi inilah yang menggambarkan situasi yang akan bahagia yang kamu rasakan kembali ke dalam kehidupanmu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan bisa menjadi versi terbaik kita hari ini. Dan versi terbaik kita setiap harinya. Sampai kapanpun.
Karena dengan kita tidak berhenti berjuang, terus melangkah, terus mencoba, serta terus menginovasi diri agar menjadi lebih baik, maka hal-hal luar biasa, bahkan yang di luar perkiraan kita, benar-benar bisa akan kita raih, akan bisa kita hadirkan ke dalam kehidupan kita. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.